Oke, nah Andri, apa kabar nih di sana Andri? Aku baik sih, aku baru balik kerja. Sekarang di sini tuh jam 6 waktu Qatar ya. Sekarang jam 6. Jam 6 malam ya. Terus iya jam 6 malam. Nah, aku baru balik tadi jam Oke, 5. jadi sesuai tema kita pada malam hari ini, aku agak ragu bilangnya malam. Soalnya di sini masih pagi, di sini masih jam 11 pagi. Jadi Oh, bahas kita hari ini Amerika jam berapa pagi? Masih pagi ya? jam 11 pagi. Jadi kan bahasan kita tentang Oke. living overseas ya Andri. Kebetulan Andri Hmm. tinggal di Qatar saat ini. Terus Andri juga pernah tinggal di Maldives kan ya sebelumnya ya. Iya, sebelumnya di Maldives, Bang. Oke, nah bahasan kita sekarang adalah karena banyak banget teman-teman di sini yang juga pengen sekali tinggal di luar negeri, terus juga pasti dia pengen tahu sih cerita-cerita di luar negeri seperti apa. Kemudian apalagi kita berdua kan kita bekerja Andri, di luar negeri, terus kita bekerjanya lewat jalur profesional. Gimana caranya kita bisa dapat kerja di luar negeri? Kita lebih kita akan bahas seputar itu ya Andri Aku ya. di podcast lu, jadi kayak aku kayak apa namanya seneng aja sih gitu kan. Jadi kayak biar yang lain inspirasi juga gimana sih dapat kerja di luar gitu kan. Salam kenal, nama aku Andri. Sekarang aku tinggal di Qatar. Nah, sebenarnya aku ini temporary short project dengan Living Adventure by Qatar. Jadi company aku tuh under Qatar, aku kerja under mereka. Jadi gue nggak kerja Mm-mm. untuk FIFA World Cup, tapi aku cuman untuk mengurusi masalah akomodasi dari mulai fans, kemudian media, kemudian untuk family mereka yang datang ke sini, kita menyediakan untuk akomodasinya. Nah, Oh, jadi untuk para pemain sepak bola, untuk para pemain-pemainnya sendiri, mereka lebih di hotel yang udah ditunjuk mereka mau nginep di mana. Tetapi oke. untuk para ya, para fans dan para media, para family dan para supporter, mereka diarahkan ke akomodasi tempat saya bekerja gitu. Dan Hmm. kenapa milih Accor? Karena memang Accor adalah salah satu brand internasional ya untuk sekarang. Jadi untuk si Piva-nya sendiri kerjasama dengan pihak Accor. Nah, saya Mm-mm. kerja di bawah naungan si pihak Accor Group seperti itu. Aku tuh nggak begitu update soal Piala Dunia ya, Ndri. Piala Dunia itu nanti langsungnya tanggal berapa ke tanggal berapa sih, Ndri? Sebenarnya 1 bulan. Jadi FIFA ini, sorry, Piala Dunia kita mulai tanggal 24 November. Kemudian nanti penutupan itu di tanggal 18. Nah, kebetulan di tanggal 18 Desember itu adalah hari nasionalnya si Qatar. Jadi hari nasionalnya Qatar. Jadi kayak hari kemerdekaan. Ya, oke. Jadi sekalian ya. Jadi selebrasinya jadi bakalan besar ya, Ndri. Betul, karena tanggal 18 Desember nanti adalah itu hari penutupan untuk Piala Dunia sekaligus hari kemerdekaan negara Qatar sendiri itu tanggal 18 Desember seperti itu. Keputus-putus, Ndri. Gimana sih, Ndri, pengalaman kamu so far di Qatar itu seperti apa? Eh, aku senang banget dapat di Qatar karena ini menurut aku short project yang aku cuma 4 bulan aja sih sampai Januari di sini. Jadi terus aku juga udah explore beberapa tempat di Qatar sendiri ke market tradisional marketnya si Qatar. Kemudian saya jalan-jalan ke tempat-tempat lain juga. Nah untuk sekarang untuk for your information ya Bang Im, di Qatar sendiri Mm-mm. tuh suhunya itu 38 derajat untuk sekarang itu Wah, 38. Jadi lumayan lumayan apa namanya lumayan panas buat saya yang dari Indonesia datang ke sini tuh lumayan panas karena di Indonesia rata-rata 29 28 derajat. iya, panas panas banget Panas itu, Ndri. Kalau tiga banget. panas, panas sekali. Iya. Panas. Eh, tapi seru ya, Andre, pengalamannya seru ya. Udah sempat jalan-jalan, udah kesana sini. Apalagi ini juga kontraknya singkat ya, 6 bulan ya. Lebih kurang ya 6 bulan. Sangat singkat sih, tapi ya saya menikmati di sini. Enjoy, Hmm, ketemu iya. teman-teman baru, terus saya nyobain makanan-makanan dari sini juga. Jadi ya cukup cukup nyaman, cukup enjoy. Nyaman ya, nyaman. Terus aku tuh penasaran di kamu kan sebelumnya tuh tinggal di Maldives, ya kan? Hmm. Kerja di Maldives. Terus dapat kerjaan di Qatar ini. Sebenarnya nih buat sih juga buat teman-teman juga ya. Maksudnya biar teman-teman juga pada tahu Andri itu dapat kerja di saat Qatar itu lewat agen atau lewat sendiri.
Oh enggak, aku tuh nggak lewat agent karena kalau lewat agent jatuhnya kayak kita bayar apa namanya additional fee ke agent. Jadi saya eh, ke Qatar itu murni saya langsung ke pihak HR. Jadi pihak dari saya langsung ke HR kirim CV dan email, sorry kirim Hmm. kirim email ke mereka. Kemudian dari pihak ini namanya pihak mereka HR mereka langsung hubungin saya waktu itu. Jadi ketika itu saya senang karena dapat offer dari pihak si Qatar. Tidak Kata. perlu nunggu lama sih, lebih kurang 1 bulan lebih. Saya nunggu 1 bulan lebih offer dari mereka dan Hmm. tidak ada pemungutan biaya. Jadi semua pihak manajemen dari Living Adventure by Accor mereka provide untuk akomodasi saya, kemudian untuk visa saya, untuk tiket Hmm. pulang pergi saya dari Indonesia ke Qatar dan Qatar sebaliknya pulang ke Indonesia. Kemudian Hmm. saya juga dapat makan, Hmm. mereka provide untuk makan, kemudian yang pasti saya dapat salary dari mereka dapat salary. Oke, boleh boleh kasih tahu kita dong, Tri. Biasanya Andri nih ngelihat lowongan pekerjaan itu di mana? Mungkin ada website tertentu atau mungkin cara-cara tertentu untuk dapatin lowongan kerjaan. Oh, ya untuk teman-teman yang mau kerja di overseas, mungkin ini pengalaman baru buat kalian. Nah, kalau untuk ke Qatar ataupun ke Maldives ya, kita bicarakan dulu nih gitu kan. Jadi eh, rajin-rajin aja buka di apa namanya LinkedIn. Di situ banyak banget untuk job luar. Ya, kalau misalnya mau di luar bisa, kalau mau di dalam juga bisa. Jadi tinggal milih sih sebenarnya. Kemudian once kalian udah coba keluar sekali, itu akan lebih gampang untuk company itu interview ataupun melihat CV kalian tuh lebih gampang. Once kalian sudah keluar gitu kan. Jadi ini kayak nilai plus untuk aku juga karena aku dari Maldives sebelumnya jadi kayak Ah, aku gampang gitu. Mungkin ya, mungkin aku sih berpikirnya gitu. Mungkin gampang ketika dari Maldives terus aku nyoba ke Qatar dan respon mereka baik gitu kan. Jadi aku langsung interview dengan usernya langsung. selama processing itu, Andri, biar teman-teman juga pada tahu, misalnya nih Andri udah apply, terus interview. Nah, tahapannya selanjutnya itu apa lagi? Setelah interview, mungkin ada beberapa kali interview pada saat itu, gitu. Oh iya, waktu itu aku interview 2 kali ya dengan manajer, front office manager dan waktu itu sama HR juga saya interview. Nah setelah udah Hmm. interview 2 kali, mereka langsung interest dengan saya dan tidak lama mereka ngasih offering letter ke saya waktu itu. Nah setelah Hmm. offering letter mereka kasih, jadi ada beberapa dokumen yang dikasih tuh yang harus saya kirim balik kayak paspor, kemudian mereka butuh kayak apa namanya dokumen-dokumen foto, kemudian mereka juga perlu yang namanya apa namanya company sebelumnya mereka harus kayak cek gitu loh apa namanya bang. Letter Mereka ya, yes referensi check. betul reference letter dari perusahaan sebelumnya ataupun hotel sebelum kamu bekerja itu mereka minta seperti itu kan. Terus dokumen-dokumennya paling itu aja sih dan sekarang kan kita harus kayak vaksin tuh penting ya vaksin ketiga booster itu nah itu dikirim tuh dokumen-dokumen vaksin tuh dikirim ke mereka. Itu aja sih paling. Nah setelah udah dikirim mereka kan langsung proses visa ya proses visa dari pihak user mereka proses visa. Tapi sebelumnya kan kita harus kayak medical dulu tuh mereka ngasih kayak form medical yang kita harus medical sebelum berangkat. Itu aja sih paling Oke, nggak oke. ribet. Nggak ribet sih bang, semuanya gampang sih. Berarti paling Ada kalau ada. medical, kalau medical kita bayar sendiri atau gimana, Andri? Untuk medical waktu itu saya bayar sendiri, tapi nggak bayar mahal karena waktu itu juga tidak terlalu mahal karena untuk yang di ini sendiri di perusahaan saya mereka nggak minta yang terlalu detail, jadi mereka nggak terlalu yang terlalu mahal medical harus pergi ke apa namanya ke Gamca ataupun yang lain nggak, saya nggak perlu ke sana, cukup ke rumah sakit biasa aja saya medical udah bisa. Kebetulan waktu itu mereka hanya minta saya medikalnya itu harus ada tanda tangan dokter dan cap dari rumah sakit. Jadi Ah, ah. waktu itu saya medical bener-bener medical yang ngecek kesehatan gitu enggak. Saya nggak harus medical kayak gitu. Kebetulan dulu waktu itu saya nggak gitu. Jadi saya cuma bayar lebih.
murah waktu itu. Jadi saya cuma bayar 50.000 doang. Barusan cerita bahwa aku kan kata company di luar negeri pasti kita minta mereka minta kita untuk medical. Nah, biasanya medical dasar seperti penyakit menular, HIV dan segala macam. Nah, waktu itu aku medical dasar sesuai dengan yang mereka minta. Aku medicalnya di rumah sakit umum. Rumah sakit umum aja biar lebih murah ya. Waktu itu Iya, aku cuma medical itu harganya 250.000. iya medical. Kalau normal iya 250.000 emang nggak mahal. 250.000. Ya, dan itu tergantung juga sama perusahaannya. Ada juga perusahaan itu yang selagi kamu simpan bilnya, nanti itu bisa Hmm. dirembes sama mereka. Jadi kalau kalau Betul, semisalnya pun kalau semisalnya pun tidak dirembes sama mereka, itu ya berarti yang kita keluarkan tuh cuman modal 250.000 gitu. betul. Jadi nggak keluar banyak. Jadi jangan berpikir kalau keluar terus kita harus ngeluarin modal banyak, enggak sih. Semuanya enggak. Semuanya Soalnya bisa di. soalnya kalau lewat agen gitu ya, Andrea, soalnya banyak-banyak teman-teman kita ya kan yang lewat itu ya. Lewat agen tuh mereka mintanya sampai 18 juta, sampai 25 juta, bahkan sampai 30 juta loh untuk ngurusin biaya ke luar negeri. Iya sih, Jadi, bener banget. Alhamdulillahnya ya juga aku pakai agent, jadi semuanya berjalan dengan ya dengan begitu aja. Jadi ketika saya ngirim lamaran dari pihak usernya oke, jadi saya nggak perlu harus keluarin banyak biaya untuk ke sini. Jadi semuanya ditanggung sama pihak company seperti itu sih. Jadi nggak terlalu banyak keluar uang. selesai visamu jadi, terus apa lagi, Andri, sama mereka, Andri? Visa jadi, berarti langsung Eh, dikirimin tiket. jadi habis itu gue nunggu tiket tuh, tinggal nunggu tiket dari mereka, tiket keberangkatan. Kemudian setelah tiket udah, jadi tinggal tinggal berangkat aja, tinggal prepare diri kita untuk siap nggak nih udah berangkat ke Qatar gitu kan, siap nggak nih gitu kan, jadi siap nggak nih panas-panasan gitu kan, di Qatar sekarang lagi 38 derajat nih panasnya, siap nggak nih gitu kan. Jadi waktu itu sih ya udah, sudah dikirim, semuanya sudah oke, all dokumen juga sudah komplit. Udah akhirnya saya berangkat September ke sini sampai ya udah sampai sekarang saya di Qatar seperti itu.